Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan daripada agamaksa. Apa itu agamaksa? Agamaksa ini adalah sebuah agama yang berada di Konoha. Tapi ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Kenapa disebut dengan agamaksa? Agamaksa ini disebut dengan agamaksa karena apa? Karena maksa banget gitu. Maksa bahwa mereka yang punya palang sorga, mereka yang punya pintu sorga, ya, hanya mereka yang punya sorga, hanya agama mereka yang masuk sorga, agama lain tidak gitu. Agama mereka yang paling benar, yang paling suci, yang paling top, yang paling wow. Jadi agama lain enggak gitu. Padahal kalau kita berpikir secara rasional ya, sedikit saja berpikir secara rasional, apa mungkin Tuhan itu pilih kasih? Kenapa Tuhan hanya memasukkan satu agama tertentu ke sorga? Kenapa Tuhan hanya menciptakan sorga itu bagi satu agama tertentu? Menurut saya agama itu tidak jaminan untuk masuk sorga. Karena apa? Karena Tuhan tidak beragama. Manusialah yang beragama. Tidak mungkin Tuhan pilih kasih. Kalaupun Tuhan itu ada, tidak mungkin Tuhan itu pilih kasih. Ya, apapun agama kita, apapun ras kita, apapun suku kita, ya, apapun warna kulit kita, mau kita beragama impor kayak, mau agama lokal kayak, kita bisa masuk surga. Kita pasti dimasukkan oleh Tuhan kalau akhlak atau perbuatan kita baik, ya. Menurut saya Tuhan itu tidak memandang agama, enggak. Jadi agamaksa ini seringkali mengklaim bahwa dirinya itu adalah agama yang paling suci, agama yang paling benar gitu. Makanya disebut dengan agamaksa, ya. Dasar agamaksa. Jadi ada beberapa kelebihan dan kelemahan daripada agamaksa ini ya. Kita mulai daripada kelebihannya ya. Tapi disclaimer dulu ya. Agamaksa yang saya maksud di sini bukan agama yang ada di Indonesia ya. Saya nggak ada hubungan dengan agama yang ada di Indonesia. Hanya agama yang ada di Konoha. Kelebihan yang pertama misalnya, umat daripada agamaksa ini sangat-sangat mencintai agamaksa ini, ya. Sangat-sangat mencintai, ya. Saya sangat salut dengan agamaksa ini, umatnya sangat mencintai agamanya. Saya sangat salut banget ya, solidaritasnya kuat banget ya, sangat mencintai yang namanya agamaksa ini. Bahkan ya, boleh dibilang karena terlalu mencintai, berlebihan dalam mencintai agamaksa ini sehingga sering terjadi masalah. Apa itu masalahnya? Salah satu contoh misalnya, di agamaksa ini, umatnya menganggap bahwa pemuka agama daripada agamaksa ini sama seperti Tuhan. Jadi umat daripada agamaksa ini punya pola pikir, punya cara pandang bahwa pemuka agamanya itu sama seperti Tuhan atau utusan Tuhan ke dunia ini. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pemuka agamaksa ini, ya, mau cium kaki kayak, ya, mau bikin wakaf palsu kek, makam palsu kek, pokoknya mereka ini tidak pernah komplain ya, tidak bisa berpikir kritis. Karena apa? Karena agamaksa ini atau umat daripada agamaksa ini berpikir bahwa pemuka agama itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemuka agama ini nggak pernah dikomplain, nggak bisa dikomplain ya, saking patuhnya gitu. Bahkan yang paling konyolnya lagi ya, paling konyol lagi, apapun yang dikatakan oleh pemuka agama ini, misalnya contoh misalnya ya, tapi tidak semua ya, tapi ya ada saja pemuka agama di Konoha ini yang beragama agamaksa ini, biasanya dia mengatakan untuk berjihad ya. Pengikutnya disuruh berjihad. Jadi kalau pemuka agama ini menunjuk pengikutnya untuk berjihad ya, misalnya bawa bom ke rumah ibadah orang lain, ke gereja, kemana gitu ya, maka umat dari agamaksa ini tidak akan pernah berpikir kritis, nggak pernah berpikir luas gitu, tidak pernah berpikir bahwa kenapa sih harus saya yang disuruh, kenapa nggak dia aja ya yang berjihad gitu, nggak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya tulus banget gitu, sangat mencintai yang namanya pemuka agamanya ya. Apa yang dikatakan pemuka agamanya walaupun konyol gitu, walaupun berbuat jahat, seperti misalnya berjihad gitu, bawa bom ke rumah ibadah orang lain, maka akan dilakukan coba ya. Apapun yang dikatakan oleh pemuka agama daripada agamaksa ini akan dilakukan. Itulah saking cintanya gitu. Kalau pemuka agamanya ngomong A ya A gitu. Kalau ngomong
B ya B. Kalau ngomong berontak ya berontak gitu. Kalau ngomong berjihad ya berjihad gitu. Gak pernah dikomplain, gak pernah dikritisi gitu. Itulah saking cintanya terhadap agama Aqsa ini. Karena apa? Karena dari kecil sudah didoktrin gitu untuk mencintai. Menurut saya itu terlalu mencintai ya. Karena terlalu mencintai itu juga nggak bagus guys. Contoh misalnya. Jadi mohon maaf ya bagi penganut agama Aqsa ya. Jangan lihat siapa yang mengatakan ini, tapi coba pikirkan apa yang saya katakan. Apakah benar atau tidak, atau masuk akal gitu. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang tidak bisa berpikiran rasional gitu, yang berpikir sempit gitu, yang biasanya mengeluarkan kalimat-kalimat, tahu apa itu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Jadi silakan skip video ini ya. Karena orang-orang seperti ini udah nggak ketolong lagi ya. Takutnya Anda nanti bisa goncang keimanannya, bisa tersesat ya. Tersesat di jalan yang benar maksudnya. Jadi saking cintanya penganut agama Aqsa ini terhadap pemuka agamanya, seringkali dibodoh-bodohin ya. Ya, makam palsu lah, wakaf palsu. Tanpa ada yang komplain itu. Dibodoh-bodohin guys. Bekas minuman daripada pemuka agama Aqsa ini diminum guys. Jijik banget ya sebenarnya. Luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya alasannya tadi, yaitu karena dari kecil itu doktrin bahwa umat daripada agama Aqsa ini harus mencintai agamanya secara berlebihan, terlalu berlebihan. Selain itu, kelebihan kedua daripada agama Aqsa ini, menganggap bahwa agamanya yang paling sempurna. Dari kecil didoktrin bahwa agamanya yang paling sempurna, sangat menghormati yang namanya agama Aqsa ini. Dianggap agama Aqsa ini adalah agama yang paling sempurna di dunia. Ya, tidak ada agama lain selain agama Aqsa ini yang paling sempurna. Padahal mereka cuma belajar satu agama doang gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu sempurna kalau kita cuman tahu itu aja. Ya, contoh misalnya nih, air minum misalnya. Bagaimana kita mengatakan bahwa air minum ini paling sempurna di dunia kalau kita cuma minum satu air minum aja? Nggak mungkin kan? Kita tidak pernah minum teh atau kopi yang enak misalnya, Starbucks dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa cuma air kita yang paling sempurna tanpa kita meminum air yang lain? Sama seperti agama juga. Agama juga tidak bisa dibilang sempurna kalau cuma kita memahami satu agama doang, mempelajari satu agama doang. Itu sungguh tidak masuk akal ya. Tapi penganut dari agama Aqsa ini saya salut ya. Mereka berpikir bisa gitu, berpikir bahwa agama mereka itu adalah agama yang paling sempurna. Jadi saking sempurnanya, saking berlebihan menganggap bahwa agama mereka ini paling sempurna, kadang mereka berlebihan gitu. Berlebihannya di mana? Contoh misalnya, kalau kita kritik ya agama Aqsa ini, mereka akan marah-marah gitu. Ya, buktinya apa? Buktinya saya bikin video ini pasti banyak nanti yang anti kritik gitu, marah-marah gitu, konflik, ribut ya, dikit-dikit persekusi. Itulah salah satu bukti bahwa mereka itu anti kritik dan menganggap bahwa agama mereka itu agama yang paling sempurna. Ya, buktinya ini mereka merasa bahwa mereka ini tersindir gitu. Padahal saya tidak bahas agama mereka gitu. Jadi contoh misalnya, kita ambil contoh yang paling simpel misalnya. Kalau ada anak misalnya, kita punya anak nih ya, dari kecil anak kita itu tidak pernah dikritik ya, dari kecil dimanjain terus ya, apa-apa diberikan gitu, minta A diberikan, minta B diberikan, semua hal diberikan tanpa pernah dikritik, tanpa pernah dikomplain. Walau melakukan kesalahan sekalipun tidak pernah dikritik, tidak pernah dikomplain, tidak pernah dimarahin, tidak pernah ditegur. Jadi agama juga seperti itu. Nah, ini penting ya, kalau ada agama dari dulu, dari lahir sampai sekarang ini, sampai berabad-abad tidak pernah dikritik sekalipun, maka agama itu akan anti kritik ya, akan anti kritik. Sama seperti manusia, kalau kita tidak pernah mengkritik manusia, tidak pernah menegur, tidak pernah menasehati, tidak mau dikritik, kalau dikritik langsung marah-marah, emosi gitu, seperti pengaruhnya agama Aqsa ini. Ketika saya bikin video seperti ini, mereka akan kepanasan gitu, berpikir bahwa saya itu mengkritik mereka atau membenci mereka padahal karena saya memberikan masukan gitu ya. Jadi sama seperti itu, kalau ada orang yang anti kritik itu dari kecil, maka dia bisa dipastikan gedenya juga akan egois banget ya. Dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit laporkan, ya, kalah dalam berdebat, laporkan,
Sama seperti agama maksa ini. Agama maksa ini dari kecil didoktrin bahwa agama mereka yang paling sempurna. Jadi sehingga susah dikritik, ya. Susah dikritik. Gimana mau kritik coba? Ya. Dikasih saran aja nggak mau. Jadi itu kelebihan daripada agama maksa ini. Menganggap bahwa umatnya itu sangat menganggap bahwa agamanya itu yang paling sempurna sehingga anti kritik, ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, terutama penganut agama maksa, jangan lihat, ya mohon maaf ya, jangan lihat siapa yang ngomong gitu, tapi pikirkan yang saya katakan, apakah masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal ambil, kalau enggak kasih bantahan yang sangat masuk akal. Jangan seperti yang saya katakan tadi itu, yang dikit-dikit marah gitu, anti kritik, menganggap bahwa agama mereka yang paling sempurna. Ya, padahal kalau boleh jujur, tidak ada agama yang sempurna, pasti punya kelebihan dan kelemahan. Dan kalau boleh jujur lagi, ya, agama itu bisa aja dikatakan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama, ya. Tuhan tidak beragama. Tuhan tidak pernah mengatakan, oh, saya hanya pilih kasih terhadap agama impor, agama lokal saya nggak masukkan ke surga. Nggak pernah. Kalaupun ada Tuhan yang mengatakan seperti itu, harus dipertanyakan ketuhanannya seperti apa, ya. Kelebihan selanjutnya misalnya dari agama maksa ini, yaitu solidaritas. Solidaritas daripada agama maksa ini luar biasa, tidak tertandingi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, mereka ini punya ikatan kuat antar seiman gitu, seagama. Contoh misalnya, kalau misalnya nih ada negara lain ya yang lagi kena musibah misalnya, maka mereka akan menganggap itu adalah cobaan bagi orang-orang yang beriman. Itu adalah cobaan. Mereka akan membantu dengan seenak, enak banget gitu bantunya gitu, ringan banget gitu ngebantunya, nggak pernah mikir gitu. Kalau seiman gitu, kalau satu kepercayaan gitu, seagama gitu. Tapi kalau beda iman gitu, tidak seagama, mereka akan berpikir, mereka punya pola pikir, oh itu karena ajab, itu karena ajab. Ya, negara itu punya musibah itu karena ajab, itu bukan karena cobaan, itu karena ajab. Jadi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ya. Apa pengaruhnya terhadap kemajuan suatu bangsa prinsip seperti ini? Jadi prinsip seiman, yang penting seiman ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Contoh misalnya, di Konoha misalnya ada provinsi yang tidak seiman dengan agama mayoritas di Konoha misalnya. Maka mereka akan bukan tidak membantu ya, tapi tidak terlalu membantu, tidak terlalu berpihak. Tapi kalau sama dengan agama mayoritas ini, misalnya ada provinsi misalnya, mereka akan cepat-cepat membantu gitu, tanpa disuruh juga akan cepat banget membantu, ya. Mereka tidak berpikir itu ajab gitu. Mereka berpikir, oh itu seiman, ya, kepercayaan, ya. Jadi ini kan semacam standar ganda tanpa disadari oleh agama maksa ini. Nah, ini penting nih. Ini akan menghancurkan negara tanpa disadari mereka. Kenapa hal seperti ini, prinsip seperti ini bisa menghancurkan negara? Kenapa? Karena provinsi-provinsi yang minoritas misalnya tidak seagama dengan agama mayoritas di Konoha misalnya, bisa saja mereka memisahkan diri. Karena apa? Karena mereka diabaikan, mereka dianaktirikan, mereka cemburu sosial, sehingga ini bisa menghancurkan keutuhan suatu negara, ya. Makanya saya katakan prinsip-prinsip kampungan dalam beragama ini termasuk prinsip kampungan dalam beragama, yaitu yang penting seiman. Ini tidak dibawa-bawa untuk bernegara, nggak bisa. Jadi kalau ada provinsi yang minoritas gitu, yang tidak seagama dengan agama maksa ini, bisa aja cemburu sosial kan? Karena apa? Karena selalu dianaktirikan. Ya, siapa yang nggak merasa cemburu, coba cemburu sosial lah. Masa nggak dibantu, ya kan? Karena kita beda iman gitu. Masa nggak dibantu? Ya dibantu, biasanya setengah hati gitu. Lebih cepat ngebantu daripada negara atau provinsi yang seiman. Biasanya seperti itu. Jujuran aja deh, jangan ditutupin. Ya, saya tuh sangat peka orangnya. Saya tuh meneliti gitu bertahun-tahun. Saya meneliti nggak cuman setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun gitu. Karena ini adalah bagian daripada saya. Background saya itu adalah antropologi, sastra. Jadi saya mempelajari ini semua. Biasanya seperti itu. Ini akan lambat laut menghancurkan sebuah negara. Kalau kita hanya berpihak pada seagama, kita hanya membantu daerah yang
seiman dengan kita, tidak membantu yang beda iman dengan kita, yang beda agama. Ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana kita mau maju coba kalau kita hanya berpihak pada seiman? Ya, memilih teman juga seiman, memilih sahabat juga seiman, memilih teman bisnis juga seiman, memilih pemimpin juga seiman. Semuanya seiman. Ini akan menghancurkan suatu negara, ya. Bisa aja pemimpin yang beda iman dengan kita itu lebih berkualitas, lebih punya kinerja yang lebih bagus daripada kita, tapi karena kita berpikir atau berprinsip pola pikirnya itu yang seiman, ya, maka negara akan hancur. Makan tuh seiman, dasar agama maksa, ya. Tapi ini hanya agama yang ada di Konoha, ya, bukan yang ada di Indonesia. Saya tidak ada urusan dengan agama yang ada di Indonesia, ya. Jangan baper dulu, ya. Ya, kalau Anda baper berarti yang saya maksud itu benar, ya. Agama yang saya maksud itu ciri-cirinya ada pada agama Anda gitu kalau Anda baper, ya. Jadi jangan baper dulu, ya. Mohon berpikir rasional dulu gitu, berpikir luas dulu gitu. Siapa lagi yang bisa menasihati Anda kalau bukan saya, ya kan? Ya nggak sih? Dari kecil Anda itu sudah didoktrin bahwa agama Anda yang paling rasional, paling masuk akal gitu. Ketika ditanya rasionalnya di mana, masuk akalnya di mana, Anda marah-marah, mencak-mencak, itu kan nggak rasional namanya, ya kan? Ya dong. Kelebihan selanjutnya misalnya, agama maksa ini mengatur semua lini kehidupan. Nah, ini penting. Sangat penting, ya. Dan ini bisa menghancurkan suatu bangsa. Kelebihan daripada agama maksa ini adalah mengatur semua lini. Agama maksa ini mengatur semua lini, politik, ekonomi, cara makan, cara minum, pola pikir, ya. Semua hal dikontrol. Negara sekalipun dikontrol, ya. Keputusan negara pun dikontrol gitu. Ya, saking mengatur semua lini. Nah, ini semacam senjata makan tuan. Kelihatannya baik, ya, mengatur semua lini. Nah, ini penting, ya, penting banget yang harus dipahami. Kelihatannya agama maksa ini mengatur semua lini termasuk politik. Tapi tanpa kita sadari ini semacam senjata makan tuan. Kenapa ini semacam senjata makan tuan? Karena gini, karena agama maksa ini akan mengurusin tentang politik, sehingga pemuka agama maksa ini akan bicara tentang politik di rumah ibadah. Saya enak jidat ngomong politik di rumah ibadah. Padahal dia seorang pemuka agama, ngomongin politik coba. Ini kan dua keilmuan yang berbeda, ya. Ya, dua fakultas, ya. Tidak pernah sejarahnya digabungkan antara ilmu teologi, ya, atau ilmu agama dengan ilmu politik. Nggak pernah. Tapi di Konoha, di agama maksa ini, pemuka agamanya itu ngomong seenak jidat, ya, ngata-ngatain pemerintah gitu, seenak udel gitu, ya, dikit-dikit provokasi, ya, dikit-dikit kita hancurkan, kita turunkan. Jadi bagaimana kita mau maju coba? Pantesan di agama mayoritas agama maksa ini sering konflik, ya karena ini, karena menggabungkan antara politik dengan agama. Di rumah ibadah ngomongin politik, padahal pemuka agamanya nggak ngerti politik gitu, ya. Sengaja umatnya diprovokasi gitu, dibawa-bawa gitu ngomongin politik, padahal umatnya juga nggak ngerti politik. Sengaja dijelek-jelekkan pemerintah, ya, merasa paling terjolimi. Ya, yang ada apa? Negara konflik, ribut, ya. Jadi ini pengaruhnya bagi kemajuan suatu bangsa. Kalau agama itu terlalu mencampuri semua lini, termasuk ekonomi juga, ya. Dikit-dikit nggak boleh, ini nggak boleh, kerja itu nggak boleh. Disuruh nyari kerjaan, nggak bisa. Tapi pemuka agamanya senak jinak mengatakan, oh kamu nggak boleh kerja ini, oh dosa, ini segala macam, pret, tai kucing. Ya, pemuka agamanya disuruh nyari kerja nggak mau, suruh ciptaan lapangan kerja nggak bisa. Apa nggak chaos negara seperti itu? Ya, jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini penganut agama maksa tersinggung apa yang saya katakan, berarti benar perkataan saya bahwa agama maksa ini adalah anti kritik, ya. Selanjutnya misalnya, selain itu agama maksa ini juga terlalu percaya diri masuk surga, ya, terlalu percaya diri, oper pede masuk surga. Yang nggak jadi masalah sih percaya masuk surga, tapi yang jadi permasalahan itu banyak umat daripada agama maksa ini meninggalkan tanggung jawabnya di dunia, hanya terobsesi masuk surga. Contoh misalnya, ada banyak warga Konoha penganut agama maksa ini yang berpikir untuk masuk surga itu ada jalan pintas, yaitu dengan berjihad. Ya, jadi pemuka agama di Konoha ini mengatakan atau membodoh-bodohi umatnya dengan mengatakan kalau kalian berjihad,
kalian masuk surga tanpa hisab. Tapi yang tidak disadari oleh umat daripada agama maksa ini, mereka tidak berpikir bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa masuk surga. Emang Tuhan itu psikopat, ya kan? Kalaupun yang dibunuhnya itu bersalah sekalipun, kita tidak bisa menghakimi, kan? Sesama manusia nggak bisa menghakimi. Tapi penganut dari agama maksa ini terlalu halu dengan surga, sehingga apa? Sehingga bisa saja dibodohi oleh pemuka agamanya. Padahal dia nggak sadar gitu, pemuka agamanya tidak pernah melakukan jihad itu. Kalau disuruh jihad gitu, bawa bom ke rumah ibadah agama lain, mereka mau aja gitu. Kalau mengucapkan A, diikuti A, ya. Kalau diucapkan B, diikuti B, ya. Pemuka agama maksa ini sengaja dan tahu bahwa mereka ini terlalu fanatik dalam beragama, pengikutnya terlalu fanatik dalam beragama. Kalau mengucapkan A, akan diikuti A gitu. Sama seperti ini. Penganut daripada agama maksa ini banyak berpikir bagaimana cara instan masuk surga tanpa hisab. Ya, pemuka agama sengaja menyarankan untuk berjihad dengan membom rumah ibadah orang lain. Kan kacau kan berpikirnya, konyol. Kapan majunya coba kalau kita seperti ini berpikirnya? Ya, kacau kan berpikirnya. Pantesan kita nggak maju-maju kan? Ya, orang ada suruhan seperti ini, pemuka agama di agama maksa ini seperti ini. Kapan majunya coba? Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita membunuh orang lain? Coba otak di mana? Coba pakai dulu otak kita. Ya. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti ada yang mengatakan dalilnya mana? Ya, siapa yang nyuruh? Ya, dasar agama maksa. Saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang tersinggung ya. Kalau penganut daripada agama maksa ini banyak yang tersinggung, berarti benar perkataan saya bahwa agama maksa ini adalah agama yang mudah tersinggung. Ya. Padahal kalau boleh jujur ya, kalau ada yang mengatakan dalilnya mana, ayatnya mana, tinggal Google aja, ya, ketik aja ayat-ayat yang menyuruh untuk memerangi agama lain, ya, mau memerangi yang beda agama, ya, untuk berjihad dan lain sebagainya. Jangan banyak bacot deh, kan sekarang media kan banyak yang mengatakan ayatnya mana, bantahannya mana. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dalam beragama, ya, tidak pernah introspeksi diri. Jadi penganut daripada agama maksa ini sengaja diprovokasi gitu masuk surga jalur khusus, yaitu tanpa hisab. Ya, padahal kalau boleh jujur, surga ini juga masih dipertanyakan, belum pasti. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan bahwa surga itu masih dipertanyakan? Siapa yang bisa bantah? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ada tertulis di sini, di sana, di sono, itu kan klaim sepihak yang harus dipercayai. Belum tentu yang nulis ayat itu juga lihat surga, enggak, ya kan? Surga itu juga masih dipertanyakan, belum pasti. Bukan berarti saya mengatakan surga tidak ada ya, belum pasti, masih dipertanyakan. Tapi sudah ada agama di Konoha bernama agama maksa menjamin umatnya masuk surga. Dasar agama maksa, ya, dasar agama maksa. Bagaimana mungkin kita memastikan seseorang itu masuk surga? Surga itu juga masih belum pasti. Coba logikanya di mana? Bagaimana mungkin kita bisa memastikan seseorang itu masuk surga, padahal surga itu belum pasti? Coba otak mana? Mari kita berpikir rasional dulu. Bagaimana mungkin? Ya. Kalaupun surga itu ada, tidak mungkin orang yang melakukan kejahatan masuk ke sana dengan membunuh orang lain bisa masuk surga. Pret. Jadi kenapa bisa segampang itu digebuli ya umat daripada agama maksa ini? Karena apa? Karena terlalu mencintai agamanya berlebihan. Terlalu mencintai pemuka agamanya berlebihan, menganggap bahwa pemuka agamanya itu seperti Tuhan, padahal sama-sama manusia kok. Kalau boleh jujur, zaman sekarang pemuka agama bejat, banyak kok yang bejat, memperkaos muridnya. Ya, yang baru-baru viral ini yang menggoblok-goblokkan orang lain. Ya. Apa itu namanya titisan Tuhan? Apa itu namanya wakil Tuhan? Emang ada wakil Tuhan yang menggoblok-goblokkan orang lain? Gila emang. Gila. Lalu kelebihan selanjutnya misalnya terlalu mencintai atau mencintai simbol agamanya, bahkan terlalu menuhankan agamanya. Ya, simbol-simbol ya. Jadi kalau ada yang mengatakan atau mengkritik gitu simbol-simbol agama maksa ini, ya, mereka akan naik pitam gitu, ribut gitu, konflik, serang ya, demo, rame-rame, damai, datangi rame-rame. Langsung damai itu, ya. Datangi rame-rame. Datangi sendiri nggak pernah, tapi datangi rame-rame.
kalau ada yang mengkritik gitu, bukan menghina tapi mengkritik ya, mereka akan dipersekusi gitu, dikit-dikit ribut gitu, dikit-dikit demo. Gila emang. Lalu apa kelemahan daripada agama maksa ini? Nggak ada. Ya menurut saya nggak ada. Kenapa? Karena mereka ini anti kritik. Ya. Kalau saya mengatakan ini kelebihannya juga, mereka tetap ada yang tersinggung kok. Bagaimana mungkin saya membongkar kelemahannya coba? Saya yang mengatakan kelebihannya aja mereka nggak terima kok. Mereka anti kritik kok. Mereka menganggap saya itu sesat, menganggap saya itu menghina gitu, menganggap saya itu kamu ini ya anti agama saya. Susah emang. Jadi pada intinya agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau cara kita dalam beragama itu salah, tradisi kita dalam beragama itu salah, maka sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Ya, kubur itu dalam-dalam. Kubur dalam-dalam pemikiran 2045 kita akan negara maju. Pret, tai kucing. Pikirkan ulang-ulang lagi lah. Ya, kalau kita mengatakan menjadi negara maju. Negara maju itu harus ada konsekuensi. Yang dibayar apa konsekuensi yang dibayar? Salah satu contoh misalnya, harus menjadi negara sekuler, memisahkan antara politik dengan agama. Biar apa? Biar pemuka agama tidak semenang-menang gitu, sewenang-wenang di agama itu sendiri. Tidak dikit-dikit ngomongin politik gitu, nyuruh umatnya berjihad gitu, padahal dia nggak mau gitu. Ya, harus menjadi negara sekuler. Tapi saya mengatakan kalau kita menjadi negara sekuler pasti saya dikata-katain, oh kamu ateis, oh kamu tidak beragama, oh kamu anti barat, oh kamu tai kucing dan lain sebagainya. Susah emang. Susah banget kita menjadi negara maju. Jadi jangan bermimpi kita menjadi negara maju kalau kita tidak bisa menerima konsekuensi. Tidak, harus ada harga yang harus dibayar. Oke? Sekian video ini. Saya tidak mengatakan semua yang saya katakan di video ini terjadi di Indonesia, bukan ya. Semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya. Jadi jangan terlalu baper ya. Kalau Anda baper berarti benar agama maksa ini adalah agama yang anti kritik. Saya Ray Konoha, salam rasional.